Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, senang, dan bahagia. Sebelum belajar, berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkan alat tulis kalian serta buku paket tema 2 bermain di lingkunganku, halaman 211 sampai halaman 217. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah dan patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui cerita teks pendek yang dibacakan guru, anak-anak dapat menyebutkan judul dan menjawab pertanyaan cerita teks pendek dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, anak-anak dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengetahui aturan yang berlaku baik di rumah maupun di tempat wisata dengan baik. Anak-anak, selanjutnya simak cerita teks pendek yang akan Ibu bacakan berikut ini. Judul teks: bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulangi lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat.
Mereka berhasil menang. Setelah menyimak cerita teks pendek yang Bu Guru sampaikan, selanjutnya anak-anak menjawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang sudah kalian dengarkan. Yang pertama, apa judul teks pendek yang Bu Guru bacakan? Kedua, apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Pertanyaan yang ketiga, apa alat yang digunakan dalam permainan? Yang keempat, mengapa mereka menang? Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana aturan dalam permainan tersebut? Tulis jawaban di buku tulis dan foto dengan jelas. Kirim ke WA Bu Guru. Terima kasih. Anak-anak, materi selanjutnya yaitu pengamatan sederhana terkait keragaman benda. Jadi nanti anak-anak melakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya nanti anak-anak menyediakan alat dan bahannya. Alat dan bahan yaitu nanti ada kayu dan balon. Petunjuk nanti yang pertama, anak-anak mengamati alat dan bahan satu persatu. Yaitu apa tadi? Kayu dan balon. Kemudian anak-anak mengisi hasil pengamatan. Anak-anak nanti menuliskan hasil pengamatan terkait kayu dan balon. Yang pertama nanti dituliskan nama benda. Kemudian ciri-ciri benda tersebut. Dan yang terakhir, bentuk benda yang kalian amati tadi. Demikian tugas yang kedua. Untuk pengamatan sederhana ini nanti tugasnya bisa sampai 1 atau 3 hari karena ini termasuk tugas proyek. Ditulis di kertas folio, kemudian tuliskan hasil pengamatan sederhana kalian tadi di sekitar lingkungan rumah. Demikian. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke WA Bu Guru. Untuk pembelajaran berikutnya, untuk hari ini yaitu muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu terkait dengan aturan yang berlaku di rumah, di sekolah maupun di tempat wisata. Untuk hari ini kita hanya akan mengulang lagi materi aturan di rumah dan di tempat wisata. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait aturan di rumah, baik itu manfaat maupun sanksi apabila kita melanggar.
Untuk hari ini kita hanya mengulas kembali materi yang sudah Ibu ajarkan. Aturan di rumah dan di tempat wisata. Di tempat wisata memiliki beberapa aturan, diantaranya memang pengunjung wajib dan harus mematuhi aturan tersebut. Misalnya contoh aturan di pantai, yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian biasanya di pantai itu ada tulisan ya, larangan tidak boleh mendekati pantai. Misalnya mendekati pantai ya harus dengan pengawasan orang dewasa. Kemudian juga di pantai itu tidak boleh merusak fasilitas umum di pantai. Selanjutnya aturan di rumah ya, di rumah itu juga memiliki aturan dan semua anggota keluarga harus mentaati aturan tersebut. Di rumah itu, ini yang inti saja, yang pokoknya itu harus menjaga kebersihan, diantaranya membuang sampah di tempatnya, kemudian membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan semua anggota keluarga harus mematuhi aturan. Dan apabila kita melanggar aturan baik itu di rumah maupun di sekolah ataupun di tempat wisata, itu kalau kita melanggar nanti akan mendapatkan sanksi. Demikian anak-anak, ini tadi mengulas kembali aturan-aturan yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Untuk tugas yang berikutnya ini nanti yang pertama, apa saja aturan di rumahmu. Kemudian yang kedua, apa akibatnya jika kamu melanggar aturan tersebut. Tulis jawaban di buku tulis, kemudian foto dan dikirim ke WA Bu Guru. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah mempelajari isi menjawab pertanyaan dari cerita teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan bahasa tulis lisan. Kemudian belajar mencatat hasil pengamatan tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar, serta mempelajari aturan-aturan yang berlaku di rumah maupun yang berlaku di tempat wisata. Demikian kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.